Hai teman-teman dan anak-anak sekalian, selamat siang. Hari ini untuk kelas 9, Pak Hendra akan membawakan materi tentang muatan listrik dan kuat medan listrik. Jadi sekarang kita bicara tentang listrik statis. Ya, dalam fisika, bahas listrik bagi dalam dua bagian besar. Yang satu listrik statis, yang tidak membawa arus, contohnya tentang kenapa rambut kalian bisa ditarik oleh penggaris plastik, itu listrik statis. Dia tidak membahayakan karena tidak ada arus listrik. Tapi yang kedua adalah listrik dinamis, di mana muatan berpindah melalui penghantar, dan itu yang membuat orang kadang-kadang merasa istilah nyetrum, ya, tersengat listrik. Itu adalah listrik dinamis. Ya, kita bicara sekarang tentang listrik statis dulu. Ya, jadi kita bisa pertama tentang muatan listrik. Oke, masih kita lihat presentasi kita. Topik kita adalah tentang kuat medan listrik. Tapi saya, Pak Hendra, akan mulai dari apa itu muatan listrik. Ya. Listrik statis membicarakan gaya antar muatan listrik. Ya, seperti kita tahu muatan listrik ada dua macam, ya, positif dan negatif. Sebetulnya ini nggak menggambarkan positif kayak apa sih, nggak, ya. Yang pasti menggambarkan mereka berdua berbeda. Apa yang menarik? Ternyata yang menarik adalah bahwa kalau muatan berlawanan jenis akan cenderung tarik-menarik. Dan muatan yang sejenis akan cenderung tolak-menolak. Nah, gambar ini dipakai untuk menurunkan apa yang disebut dengan hukum gaya listrik statis atau disebut dengan gaya Coulomb. Kita akan masuk di halaman berikutnya, tapi sekarang kita lihat dulu apa cirinya dari muatan listrik. Ya, ada dua jenis muatan, positif dan negatif. Ya. Lalu muatan-muatan sejenis sifatnya akan tolak-menolak, dan muatan yang berbeda jenis akan tarik-menarik. Ya. Jadi, kalau kita punya dua buah benda yang bermuatan dan saling tarik-menarik, kita bisa simpulkan pasti muatan mereka berbeda. Ya. Nah, gaya antar muatan listrik tersebut dikenal dengan nama gaya Coulomb. Nah, sebelum masuk ke perhitungan rumus, saya akan tampilkan sebuah movie clip pendek, nggak pakai suara ya, ini cuma saya tampilkan bagaimana action beliau untuk menampilkan gaya Coulomb. Jadi orang ini memegang sebuah pipa peralon yang akan dia gosok dengan tisu, kertas tisu wajah biasa. Dan di meja, kalau kalian lihat, ini adalah tali rafia yang sudah dihaluskan jadi lembut, serpian-serpian lembut, ya, lalu diikat ujungnya. Nah, kita lihat apa yang akan dia lakukan. Ya. Dia menggosok tali rafia tersebut dengan kertas tisu di atas meja. Lalu dia menggunakan kertas yang sama untuk menggosok pipa peralon dengan kuat. Ya, hanya beberapa gosokan. Lalu apa yang terjadi? Tada! Menarik ya. Ternyata pipa peralon bisa menahan tali rafia nggak jatuh. Itulah gaya elektrostatik. Bagaimana terjadinya? Waktu digosok, baik pipa peralon maupun tali rafia digosok di benda yang sama, dan mereka terbuat dari bahan yang sama. Bahan utamanya adalah PVC. Tali rafia juga bahannya PVC. Ya. Jadi waktu dia dilemparkan ke atas, setelah digosok, mereka bermuatan sama sehingga tolak-menolak. Jadi terjadi levitation, ya. Pipa bisa menahan supaya tali rafia tidak jatuh ke bawah. Ya, kita lihat sekali lagi karena ini menarik sekali. Ya, pendek saja. Ya, menggosok tali rafia, lalu menggosok pipa peralon. Waktu dilemparkan, dia menolak untuk menempel dan tertolak ke atas. Ya, oke, kita pindah ya. Nah, gaya Coulomb adalah gaya yang terjadi pada kedua benda tadi. Ya.
Secara sederhana, kita bisa katakan gaya Coulomb bisa terjadi antara dua buah titik muatan yang berbeda. Ini kalau kalian buka di buku kalian, ya buku Amazing Science, ada rumusnya ini. Gaya adalah K, yaitu sebuah konstanta, yang disebut konstanta Coulomb, kali Q1, muatan pertama, dikalikan Q2, muatan kedua, dibagi jarak antar kedua muatan. Ya tentu saja ini bisa langsung dihafalkan, tapi Pak Hendra nggak mau kita menghafal itu dulu. Ya, bagaimana kita bisa mengolah rumus ini supaya lebih mudah kita kuasai dalam kegiatan sehari-hari. Ya, jadi rumusan hukum Coulomb adalah bahwa gaya berbanding terbalik dengan jarak di antara kedua muatan yang saling berinteraksi. Dan ada faktor pengali yang disebut dengan konstanta Coulomb yang besar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Ya, kita tinggalkan dulu. Kita kembali ke sini. Rumusannya ini mengatakan pengaruh muatan Q1 yang dirasakan oleh muatan Q2. Atau bisa dikatakan pengaruh muatan Q2 yang dirasakan oleh muatan Q1. Nah, jadi ada dua muatan. Kalau gitu, pengaruh dari muatan Q1 itu bisa kita jadikan suatu rumusan tersendiri yang kita sebut dengan nama medan listrik atau kuat medan listrik. Kalau kita bisa mengisolasi semacam ini, maka rumusan hukum Coulomb menjadi lebih sederhana. Ya, bukan lagi K Q1 Q2 per R kuadrat, tapi bisa menjadi K dikalikan dengan E yang sebenarnya mewakili K Q1 per R kuadrat dikalikan dengan Q2. E dikalikan Q2 adalah gaya Coulomb-nya. Nah, E itu adalah suatu besaran yang lebih mudah terukur daripada besar masing-masing muatan, jarak menempuh, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan rumusan kuat medan listrik, rumusan hukum Coulomb jadi F sama dengan E dikali Q. Dan itu lebih sederhana. Kenapa kita perlu pembahasan tentang kuat medan listrik? Ya, ada dua jenis gaya yang kita kenal. Ya. Yang pertama adalah gaya kontak, yang kalian selama ini kenal, ya, dorongan meja, tarik kereta, dorong mobil, Anda menarik teman Anda, itu semua gaya dorong atau gaya tarik. Kadang-kadang juga kita pakai karet atau pegas untuk menarik per, ya, itu ada gaya pegas, itu adalah gaya kontak. Gaya yang untuk bekerja perlu bersinggungan, perlu kontak satu sama lain. Gaya itu hanya akan bekerja kalau kedua benda saling kontak atau menyentuh. Gaya kedua adalah yang disebut dengan gaya medan. Nah, contohnya, benda yang kalian jatuhkan. Kalian nggak melemparnya, kalian cuma taruh di udara, lalu dia jatuh ke bawah. Itu adalah gaya oleh medan gravitasi. Jadi, contoh-contoh gaya medan adalah gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya magnet. Magnet tidak perlu bersentuhan satu sama lain untuk menghasilkan gaya tarik. Gravitasi nggak perlu menyentuh untuk menarik, ya. Bahkan sebuah bola yang tingginya 100 meter, waktu dilepas akan segera jatuh ke bumi karena ada gaya tarik bumi. Itulah yang disebut dengan gaya medan. Gaya medan tetap terasa aksinya meskipun tidak ada sentuhan dengan pemberi medan tersebut. Nah, ingat rumusan hukum Newton sebelum ini? Waktu kalian di kelas 8 membahas tentang gerak, F adalah M kali G. Ini adalah berat benda, ya. Gaya berat adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Nah, ini sebenarnya sudah menggambarkan medan. G dinamakan apa, teman-teman? Oleh guru kalian dinamakan percepatan gravitasi, bukan? Sebetulnya dia menggambarkan kuat medan gravitasi. Ya, percepatan gravitasi adalah kuat medan gravitasi. Ya, cuma untuk siswa SD, siswa SMP kelas 7, kelas 8 mungkin menyatakan kuat medan susah beri nama, yaitu percepatan gravitasi. Karena dia beri percepatan. Nah, kuat medan gravitasi besarnya adalah G. Nah, sama dengan itu juga kita bisa menyatakan hukum Coulomb. Kalau tadi berat dinyatakan M kali G, dengan G adalah percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi, gaya Coulomb juga bisa dinyatakan sebagai E dikalikan Q2. Dengan E adalah kuat medan listrik dari muatan pertama. Ya. Maka inilah rumusan dengan E.
kuat medan listrik adalah besarnya pengaruh sebuah muatan terhadap muatan apa saja yang ada di tempat tersebut. Nah, dalam rumusan ini, Q2 adalah muatan lain yang kita maksud tadi. Ya. Jadi kita nggak perlu tahu Q1 berapa, R berapa. Kalau kita bisa merasakan efek gaya tarik, kita bisa menentukan berapa besar E dari situ. Asal kita tahu Q2. Ya. Nah, jadi kalau dari perbandingan kedua rumus ini sebenarnya lebih enak yang mana dipakai, yang kiri atau yang kanan? Yang mengandung kedua-duanya muatan dan jarak atau yang E? Ya. Ternyata yang lebih mudah adalah kalau kita menentukan nilai E lebih dulu. Ya. Jadi dengan menentukan nilai E, secara praktek dia lebih fungsional untuk menentukan baik besar gaya kolom maupun besarnya Q2, muatan Q2. Ya. Jadi tidak perlu lagi mencari berapa sih besarnya muatan yang memberi medan, nggak usah lagi. Ya, itulah kenapa alasannya kita menentukan istilah kuat medan listrik. Nah, waktu itu bicara kuat medan listrik, pasti dia punya arah karena dia kuat medan, yang menghasilkan gaya. Nah, kemana arahnya? Ternyata kalau muatan positif, arah kuat medannya adalah mengarah radial keluar. Sedangkan kalau dia muatan negatif, kuat medannya adalah mengarah radial ke dalam. Jadi kalau sekarang kita punya dua buah muatan yang saling berinteraksi, kita bisa gambarkan bagaimana interaksinya. Ya. Nah, satu hal lagi yang penting, makin besar muatannya, maka garis medannya akan makin rapat. Jadi kerapatan garis medan itu akan menyatakan besarnya muatan terhadap muatan yang lain. Jadi kalau kita gambarnya muatan yang besar, harusnya garis gayanya banyak. Kalau muatan kecil, garis gayanya pendek. Kayak sedikit, ya. Nah, jadi kalau kita punya gambaran semacam ini adalah gaya atau gaya tolak menolak ya. Garis medan di antara dua buah muatan positif. Kedua-duanya keluar kan, jadi tolak menolak. Kalau kedua-duanya negatif, sama juga. Kedua-duanya menolak. Cuma yang satu tadi keluar, yang satu tadi masuk garis medannya. Tapi kedua-duanya sama-sama menolak. Ya, ingat, ada hal yang menarik ini, bahwa garis-garis medan tidak pernah berpotongan satu sama lain, kecuali pada muatannya sendiri, di sini. Dari muatannya. Nah, seandainya satu muatan positif atau negatif, yang satu garis medannya keluar, yang negatif garis medannya masuk, maka mereka akan bertemu. Ya, sekarang semua garis akan terhubung. Inilah yang disebut gaya yang tarik-menarik. Karena garis medannya menyatu. Ya, membentuk kesinambungan. Ini adalah kondisi di mana benda tarik-menarik. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau muatannya nggak sama? Katakanlah muat positif lebih besar. Seperti ini misalnya. Bagaimana kita menggambarkan garis-garis gaya medannya? Seandainya kita menggambar ini, nanti kalian akan lakukan bersama guru kalian ya. Ingat dengan yang 18E di kiri dan minus 9E di kanan, apa bedanya? 9E lebih kecil. Jadi kalau di sini Anda membuat 9 buah garis keluar dari masuk ke muatan ini, di sini ada 18 garis keluar dari muatan ini. Mister, masa harus dihitung 18? Nggak apa-apa, nggak usah harus dihitung. Seandainya kalian buat di yang 18 ada 5 garis keluar atau 6 garis keluar, maka di yang 9E ada 3 garis yang masuk. Lebih sedikit. Ya, itulah intinya. Bahwa muatan yang lebih kecil akan menghasilkan garis gaya medan yang lebih sedikit. Jadi kalau ini 18 dan 9, berarti 18 garis gaya itu akan keluar seragam dari muatan yang sebelah sini, yang sini akan hanya 9 yang masuk. Jadi kalau nanti digambarkan hubungannya seperti yang tadi kita lakukan, ini, bentuk yang garis gaya yang keluar dari muatan positif, dan garis gaya yang masuk ke muatan nggak akan simetri sama seperti ini. Ya, yang di muatan negatif yang 9 tadi, dia akan lebih menyebar karena 9 semua akan menerima garis gaya. Di sini hanya 9 yang memberikan garis gaya kanan, sehingga muatannya akan lebih menumpuk di
18. Ya, jadi garis-garisnya ada 9 tidak punya pasangan, tapi yang dari sini semua 9 akan kena pasangan ke sini. Ya, sayang Pak Hendra nggak menggawa pen. Kalau kita pakai pen bisa gambar. Biar guru kalian akan menggambar itu nanti ya, bahwa nanti garis gaya yang dari 18 akan terpusat pada space yang lebih sedikit dibandingkan 9. Minggu depan kita akan melihat lagi gambar ini. Kita akan lihat beberapa kemungkinan ya. Jadi minggu depan kita akan kembali ke gambar ini dan Pak Hendra akan menggambarkan bagaimana lintasan garis gaya listrik di antara kedua muatan. Lalu kenapa bisa dikatakan muatan yang Q2 lebih kecil? Karena garis gayanya biasanya akan lebih renggang daripada yang Q1. Ya, sampai ketemu minggu depan. Anak guru kalian akan mencoba menggambarkan itu di kelas dan minggu depan kita akan bandingkan dengan apa yang Pak Hendra gambarkan. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Terima kasih para bapak dan ibu guru. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama.